Halo teman-teman, ada satu aplikasi kalau kita buka handphone dan punya handphone yang pasti semua orang punya di handphonenya. Apa itu? Itulah peta, map. Dan pasti, hampir pasti setiap hari kita menggunakannya untuk bertemu dengan teman atau mungkin menuju ke sebuah tempat. Bahkan saat ini peta itu bisa kita gunakan untuk memperkirakan jarak dan waktu tempuhnya. Sehingga peta itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita misalkan pesan barang online, pasti juga menggunakan peta, bahkan kita nge-track sudah sampai mana. Artinya peta sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisnis banyak perusahaan. Nah, soal peta itu ada satu lembaga yang sangat penting di Indonesia, namanya Badan Informasi Geospasial. Kayak udah lihat ya, Badan Informasi Geospasial, dan saat ini saya ada di sini bareng teman-teman GNFI dan bareng sama Pak Muhammad Arif Syafi'i. Pak Arif, terima kasih banyak. Pak Arif ini adalah Kepala atau PLT Kepala BIG, sekaligus Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. Pak Arif, kita pakai peta sehari-hari, tapi kita mau ngomong soal BIG secara awam ya, nggak apa-apa ya. Oke, boleh. Sebenarnya BIG itu apa sih, Pak? BIG ini sebenarnya merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK Ya. yang ditugasi oleh Presiden berdasarkan Perpres nomor 128 tahun 2021 untuk mengurusi masalah atau menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. Jadi ini pertanyaannya apa yang maksudnya informasi geospasial Iya, ya? betul. Dan mungkin ini jadi pertanyaan juga karena tadi menyinggung peta, tapi kok namanya badannya Badan Informasi Geospasial. Ini apa sih sebetulnya bedanya peta dengan informasi geospasial? Jadi informasi geospasial ini sebetulnya merupakan berbagai jenis informasi, entah itu keberadaan objek atau fenomena, apapun informasi yang terkait dengan lokasi. Jadi kuncinya di lokasi. Ketika ada informasi, ada fenomena, ada sesuatu terjadi di satu tempat atau ada objek apa, itulah informasi geospasial. Nah, penyajiannya itu salah satu bentuknya peta. Oh, oke. Jadi peta itu salah satu bentuk penyajian informasi Geospasial. geospasial. Ya, bisa nanti ada peta yang sifatnya hard copy, ada yang digital, bisa diakses oleh handphone dan sebagainya. Nah, ini berbagai cara penyajian. Tapi memang secara gampangnya memang peta. Tapi kalau peta hanya untuk penyajian, kalau informasi kita bisa lakukan analisis nanti. Jadi kekuatannya di situ. Kekuatannya kita melakukan analisis, tapi dengan mengetahui sebaran atau lokasinya di mana, sehingga ini bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, baik itu oleh pemerintah, swasta, untuk bisnis, untuk berbagai macam. Bahkan oleh masyarakat umum juga termasuk bisa. masyarakat umum. Contohnya mungkin Mas Aji ke sini kan mungkin belum tahu lokasi BIG di mana ya. Itu salah satu bagaimana Mas Aji menggunakan informasi geospasial. Mas Aji mau ke satu tempat, nggak tahu kemudian dikasih koordinat, jadi Sherlock itu ngasih koordinat sebetulnya. Nah di aplikasi itu, oh jalannya lewat sini, oh jalannya jangan lewat sini karena macet, jalannya lewat sini, dan ini waktunya sekian, jadi semua bisa diperhitungkan. Berarti itu Mas Aji ngambil keputusan, saya harus berangkat jam berapa, untuk sampai di sana jam sekian misalkan, lewatnya mana jalannya. Itu adalah keputusan-keputusan, contoh keputusan yang didasarkan pada informasi geospasial atau peta. Itu salah satu contoh penggunaan. Dan saya rasa semua masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, aspek-aspek kehidupan masyarakat ini terkait sekali dengan informasi geospasial sebetulnya. Boleh dibilang mungkin 90% aktivitas-aktivitas tersebut itu terkait dengan informasi geospasial. Nah, ini ada beberapa jenis informasi geospasial. Ada informasi geospasial dasar. Ini terdiri dari peta dasar dan jaring kontrol geodesi. Peta dasar itu sebetulnya gambaran dari permukaan bumi. Jadi permukaan bumi, naik turunnya permukaan bumi, termasuk topografi ya, termasuk objek-objek yang ada di atasnya, bangunan, sungai, hutan, pemukiman, sebagainya, itu digambarkan di peta dasar. Nah kemudian ada satu lagi adalah jaring kontrol geodesi. Ini adalah pilar-pilar di lapangan sebetulnya. Pilar-pilar di lapangan, tapi koordinatnya kita definisikan dengan teliti. Pilar itu patok-patok. Patok ya. Patok-patok perbatasan. Patok. Betul. Ada contohnya tuh di depan sebetulnya kelihatan yang biru itu ya. Nah itu punya itu untuk jadi acuan posisi bagi siapapun yang menyelenggarakan pemetaan. Pemerintah daerah kah, swasta kah, ketika melakukan pemetaan,
dia harus terikat ke pilar tersebut. Supaya apa? Supaya dia dalam sistem koordinat nasional. Nah, pentingnya apa? Ketika dalam satu sistem koordinat nasional, ini siapapun yang membuat informasi, siapapun yang membuat data, itu bisa diintegrasikan dengan mudah. Nah, ada lagi jenis informasi lain adalah informasi geospasial tematik. Ini ya selain ini ya tematik semua. Informasi tentang pertanian, kehutanan, sosial, ekonomi, bahkan bencana. saya dengar misalkan informasi tentang kemiskinan, misalkan sebarannya, semuanya, ya. stunting. Betul. Ketika itu terkait bicara stunting di lokasi tertentu atau di rumah-rumah tertentu, itu adalah informasi geospasial. Jadi ketika nanti bicara masalah kemiskinan, misalnya untuk pengentasan kemiskinan, kita tidak bicara lagi, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bogor sekian. Ya, bukan hanya itu, tapi sebarannya di mana? Mereka tinggal di mana? Apakah mereka tinggal mengumpul di satu tempat, area, klaster tertentu, atau mereka tersebar merata di wilayah tersebut, atau mereka terselip di antara orang-orang kaya. Jadi kita ketika bicara data miskin itu tidak hanya berbicara masalah jumlahnya banyak, tapi di mana mereka tinggal, bagaimana kondisi di sekitarnya, apakah mereka punya akses ke sumber ekonomi atau tidak. Jadi bisa nanti digunakan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Itu salah satu contoh informasi geospasial dan bagaimana kita bisa menganalisis untuk memberikan penanganan yang tepat untuk pengentasan kemiskinan misalnya. Contohnya itu. Berarti penting sekali ya, artinya geospasial ini bukan hanya sekedar soal peta, tapi yang paling penting adalah informasi yang ada dalam peta itu. Gitu. Betul, jadi sangat penting dan pemerintah sudah sangat menyadari hal ini. Oleh sebab itu, ke depan pengambilan keputusan itu harus berdasarkan analisis spasial. Tidak hanya sekedar jumlah, tapi sebarannya seperti apa. Jadi harus ada diperhitungkan aspek-aspek sebaran, ini lokasinya di mana. Karena bisa jadi kondisi di satu wilayah, penanganannya akan berbeda dengan wilayah lain. Iya. Nah, betul. Itu yang spasial yang berbicara. Dan dengan Indonesia yang sangat luas. Geografisnya juga berbeda-beda, tentunya intervensi, masalahnya sama nih, misalkan kemiskinan, tapi intervensi di Pulau A dan Pulau B atau betul. Kota A dan bisa daerah berbeda. B berbeda banget. Bisa berbeda. Kan. Tapi Pak, kalau tadi soal tematik, itu kan apakah semua BIG semuanya bikin bisa stunting dan lain-lain kan? Atau gimana cara kerjanya? Itu. Nah, BIG ini punya beberapa tugas dan fungsi. Pertama, BIG berkewajiban untuk menyediakan informasi geospasial dasar tadi. Petanya? Peta dasar dan sistem referensinya, pilar-pilar tadi untuk acuan posisi seluruh wilayah Indonesia. Untuk peta dasar dari mulai skala yang paling besar, paling detail, skala 1/1000, 1/5.000, 1/20.000, sampai ke 1/1.000.000 skala untuk yang lebih kecil untuk menggambarkan area yang lebih luas ya dalam satu. Nah, itu yang pertama. Dan ini baik peta 2 dimensi maupun 3 dimensi. Artinya termasuk topografi, nanti tinggi gedung berapa, itu akan tergambarkan di peta dasar ini. Itu kewajiban BIG. Kemudian tugas lainnya adalah BIG melakukan koordinasi penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi supaya penyelenggaraan informasi geospasial di KL, itu yang tematik ini kan, itu sinkron, harmonis untuk mencapai tujuan. Contohnya pemerintah punya program prioritas, prioritas nasional, punya program prioritas, punya kegiatan prioritas, ini harus disupport. Berarti contohnya membuat rencana detail tata ruang atau RDTR. Itu butuh sekian data tematik, butuh peta dasarnya. Nah, ini harus dikoordinasikan. Bagaimana supaya data-data ini ada, tersedia, dan bisa digunakan untuk menyusun tata ruang. Jadi dikoordinasikan oleh BIG bersama-sama dengan Bappenas. Kemudian tugas lainnya adalah pembinaan. Pembinaan ini adalah salah satunya adalah meningkatkan kapasitas kementerian lembaga terutama termasuk masyarakat sebetulnya untuk bisa tadi membuat data spasialnya sendiri, informasi geospasial sendiri, dan melakukan analisis untuk pengambilan keputusan. Jadi yang penting di sini pembinaan itu dilakukan tidak hanya bagaimana membuat informasinya, tapi bagaimana menggunakan informasinya, menganalisisnya untuk berbagai keperluan sehingga bisa dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan data ini. Jadi evidence based policy itu salah satunya harus menggunakan data spasial. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial. Ini infrastruktur yang dimaksud seperti SDM-nya, teknologinya bagaimana, standarnya harus bagaimana. Karena kalau informasi geospasial tidak dibuat dengan standar yang seharusnya, tadi mungkin terjadi tumpang tindih, kualitasnya berbeda, atau sistem koordinatnya berbeda, sehingga ketika diintegrasikan
nggak nyambung. Yap. Bayangkan mungkin kalau tumpang tindih di Iya, lapangan iya, bisa timbul masalah hukum, iya, pengambilan keputusannya salah dan betul. sebagainya. Nah, ini salah satu dampak dari tugas BG itu diantaranya. Sebagai pelaksana menyediakan peta dasar dan jadi sistem referensi geospasial, sebagai koordinator dalam Iya. penyelenggaraan informasi geospasial nasional, sebagai pembina, Oke. ya, dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur Iya. infrastruktur penyelenggaraan informasi geospasial. Iya, Pak, Indonesia kan luas banget ya. Luas banget. Kalau kita ingatnya dari dulu tuh 17.000 pulau. Tepatnya adalah 17.630 apa? sekian. Oh, Kita 17.630 iya, iya. pulau ya. Dulu kita pernah bikin informasi di GNF itu kalau kita satu pulau satu hari itu butuh 37 tahun. Itu Untuk menamai. enggak untuk pindah-pindah satu pulau satu hari Oh, gitu ya. gitu kan. Tanpa libur. Ya, Artinya ya. luas banget. Ini kan sebuah pekerjaan besar yang memetakan Betul, dan ya. kita dengar juga kemarin salah satu konten yang ramai di GNF itu adalah ketika ada sengketa wilayah ya Pulau Oke. Sebatik ya di Malaysia. Oke. Itu kan artinya itu pasti ada peran BIG juga di situ. Ya. Dan perbatasan kita juga kan sangat banyak dengan negara Betul. sekitar dan batas kita bukan hanya di dataran yang mudah tapi juga di hutan, di gunung, mungkin di lembah, di laut bahkan. Cukup aman nggak peta kita? Nah, kalau terkait dengan peta dasar sendiri, alhamdulillah sekarang sudah berjalan program untuk menyediakan peta dasar skala besar seluruh Indonesia. Oke. Kita sudah mulai dari tahun 2024 di wilayah Sulawesi. Ya. Nah, selain wilayah Sulawesi akan kita lakukan mulai tahun ini sampai 3 tahun ke depan. Ini akan kita sapu seluruh Indonesia. Jadi nanti Indonesia akan punya peta dasar 3 dimensi Oke. pada skala detail. Skala besar ada 1:1000, ada 1:5000. Dan nanti skala-skala yang lebih kecilnya akan juga kita sediakan semuanya. Karena berbeda keperluannya. Skala detail itu apakah kan kita taunya mohon maaf kita taunya kan Google Map ya Pak. Ya, Apakah seperti itu atau gimana? kurang lebih seperti itu. Oh. Tapi mungkin dari sisi akurasi karena kita lakukan dengan metode yang kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah pemetaan, itu mungkin akan memiliki akurasi yang lebih baik. Oh gitu. Karena Google kan pakai citra satelit ya. Oke. Nah, citra satelit ada keterbatasan di akurasinya. Oh. Masih 5 meteran lah. Nah, ini ketelitiannya di bawah 1 meter, bahkan setengah meter ya. Ada. Setengah meter. Setengah meter itu maksudnya Untuk yang 1:1000. Oh. Horizontalnya, vertikalnya juga ada ketelitiannya. Oke. Nah, tadi soal luasnya wilayah, tantangannya juga berbeda-beda. Sebenarnya apa ya? Apa hal yang paling menantang dalam pekerjaan geospasial ini, Pak? Satu, masalah anggaran. Ya. Ya, kebayang mahalnya sih, Pak. Ya, mahal. Tapi alhamdulillah kita sudah dapat anggaran dari pemerintah. Aman dong. Insya Allah aman kita ke depan. Untuk penyediaan peta dasar ya. Oh, peta dasar aja ya, belum informasinya ya? Belum yang lainnya ya mungkin perlu difikirkan juga nanti. Tapi yang penting peta dasarnya sudah aman, insya Allah. Nah, kemudian challenge lainnya adalah kondisi alam Indonesia. Di kita nih kalau lihat keluar nih awan sepanjang tahun ini. Iya. Kita jarang sekali lihat langit biru ya. Iya. Kebanyakan awan, apalagi di Bogor ya, Cibinong. Itu tiap hari hujan. Nah, ini panas sebentar, agak siangan udah langsung mendung ini. Nah, ini kita harus mempertimbangkan kombinasi teknologi. Jadi ketika melakukan pemetaan, kita menggunakan teknologi yang mampu mengatasi kendala-kendala ini. Salah satunya adalah untuk yang kalau kita butuh ketelitian yang detail, akurat sekali, kita menggunakan teknologi foto udara dan LIDAR. LIDAR itu laser, light detection and ranging. Jadi pengukuran jarak menggunakan laser. Kemudian kita juga menggunakan teknologi radar atau tepatnya airborne SAR, synthetic aperture radar. Ini untuk mengatasi kendala awan. Karena kalau foto udara dan lidar tidak tembus awan, yang airborne SAR ini tembus awan. Sehingga ini bisa kita petakan seluruh wilayah Indonesia tanpa ada tanpa terhalang lah. Dan airborne SAR ini bisa dilakukan pada siang hari, malam hari, dan segala cuaca. Hujan pun masih bisa mengambil data. Ini kenapa kita bisa yakin bahwa dalam 3 tahun bisa diselesaikan. 3 tahun untuk memetak peta dasar ukuran besar ya? Ukuran skala detail tadi, skala besar tadi. Jadi seluruh Indonesia kita punya data. Akan punya. Nah ini dari sini nanti siapapun, termasuk pemerintah daerah, kementerian lembaga, bisa melakukan aktivitasnya menggunakan peta dasar yang sama. Jadi tumpang tindih nanti hilang, termasuk batas nih. Batas administrasi, kita masih sampai ke desa, dari provinsi sampai ke desa, juga kita butuh peta dasarnya dulu untuk bisa menggambarkan dengan teliti batasnya. Oh ya, dengar-dengar kayak peta batas desa itu juga termasuk. Kita membantu
secara teknis menggambarkan batasnya atau memverifikasi geometri batasnya. Nah, tapi kewenangan dari penetapan dan penegasan itu ada 2. Untuk batas daerah, batas provinsi dan batas kabupaten kota, itu di Mendagri, menggunakan Permendagri. Untuk batas desa itu di kabupaten kota, menggunakan peraturan bupati dan peraturan wali kota. Untuk batas negara, nah ini beda lagi. Kalau batas negara ini perjanjian antar kedua belah pihak negara tetangga yang berbatasan. Jadi ada MOU atau ada perjanjian batas nanti. Nah, itu di situ bedanya. Tapi yang melit kalau untuk batas negara di darat itu Mendagri, untuk batas laut itu Kemlu. Untuk ini ya, diplomasi dan perlindungan batasnya memimpin mereka ini. Nah, BIG di sini terlibat sebagai anggota tim. Ini timnya bukan hanya BIG nanti. Ada Kemdagri, Kemlu, ada Kemhan, ada pihak-pihak lain yang terlibat di situ. Nah, teknisnya memang BIG. Tapi ada aspek mungkin pertahanan ya dari Kemhan, ada aspek sosial mungkin dari pihak lain lagi. Ada BNPB. Jadi informasi dasarnya tentang geospasial tadi itu yang menyediakan oleh BIG. Dan untuk keperluan tadi ya, menetapkan batas wilayah, batas kota, provinsi, desa, bahkan batas antar negara gitu ya. Ya, itu instansi-instansi yang terkait tadi. Pak, kita tuh kan merdeka udah lama ya, 80 tahun lebih. Tapi isu perbatasan itu masih ada terus ya, Pak? Isu perbatasan masih ada terus. Kita pisahkan antara batas negara ya? Atau batas negara, betul. Batas negara ya. Yang kemarin misalkan ramai dengan Malaysia. Dan itu bukan yang satu kan, batas kita kan banyak ada dengan Filipina, ada Papua Nugini, Timor Leste. Jadi kalau di darat kita berbatasan dengan 3 negara. Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. RDTL, Republik Demokratik Timor Leste. Untuk batas laut kita berbatasan dengan 10 negara. Nah, kalau darat untuk RI Papua Nugini, alhamdulillah sudah selesai. 100%. Batasnya sudah disepakati. Yang sekarang kita lakukan adalah merapatkan pilar-pilar batasnya. Patok-patoknya kita rapatkan. Dari sebelumnya tiap 20 km, sekarang akan kita rapatkan per 2 km. Karena kalau 20 km kan terlalu jauh ya lapangannya. Nah, masyarakat bisa tiap 2 km kita rapatkan. Nah, untuk RI RDTL itu masih ada 2 bagian segmen yang masih belum sepakat. Timor Leste. Ya. Nah, ini akan kita segera selesaikan dalam proses penyelesaian ini. Kemudian RI Malaysia, alhamdulillah dari panjang batas 2.000 km dari Tanjung Datu di barat sampai ke Sebatik di timur, itu awalnya ada 9 OBP atau Outstanding Boundary Problem yang disengketakan. Nah, dari 9 ini dibagi 2, ada sektor barat dan ada sektor timur. Sektor barat ada 4 OBP, sektor timur ada 5 OBP. Nah, alhamdulillah sampai tahun ini, 5 tahun terakhir, di OBP di sektor timur sudah selesai. Sudah termasuk Sebatik. Nah, 2-3 tahun ke depan kita tinggal menyelesaikan yang sektor 4 OBP di sektor barat. Insya Allah ini bisa diselesaikan 2-3 tahun ke depan lah. Pak, itu kan kalau misalnya Sebatik yang rame, yang dipahami oleh sebagian publik mungkin itu kayak perebutan wilayah. Yang terjadi perebutan atau gimana sih sebenarnya itu? Nah, ini mungkin salah persepsi di lapangan ya atau di media. Jadi sebetulnya batas antara RI dan Malaysia di Sebatik dari dulu tidak pernah berubah. Jadi batasnya itu ditetapkan dalam Konvensi London tahun 1891. Di situ kalau di Sebatik batasnya itu udah pada garis lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. Itu garisnya lurus ya. Nah, itu tahun 1891, penetapannya seperti itu. Nah, kemudian di lapangan kan ditentukan ini untuk menandai fisiknya apa ini? Harus pasang pilar kan. Nah, tahun 1912 sampai 1913 itu Belanda dan Inggris memasang pilar-pilar batas di Sebatik. Ada 18 pilar saat itu. Nah, dan koordinatnya diukur. Nah, dengan metode penentuan saat itu kan ya mungkin kurang teliti ya, karena menggunakan metode astronomis. Kayak sekarang nih, ada GNSS, teknologinya berbeda. Tapi dilakukan pengukuran. Nah, kemudian dalam sejarahnya ke sini diketahui ternyata pilar-pilar ini tidak tepat berada di 4 derajat 10 menit lintang utara. Ada yang sebagian meleset ke selatan, ke wilayah kita. Ada sebagian yang meleset ke wilayah Malaysia. Ada beberapa pilar. Nah,
Kemudian diukur oleh Indonesia dan Malaysia sepakat tahun 1973 kalau nggak salah, sampai beberapa tahun kok dilakukan pengukuran kembali, pengukuran ulang. Ternyata disepakati nih, oh ini harus direposisi nih pilar-pilarnya itu. Batasnya nggak berubah loh ya, batasnya tetap di 4 derajat 10 menit tentang utara. Nah, ini adalah perundingan panjang, ya, dan alhamdulillah selesai di tahun 2019. Kita menyepakati, oke, ini reposisi pilar-pilar batas ini. Yang tadinya tidak terletak di 4 derajat 10 menit, kita geser ke 4 derajat 10 menit. Membetulkan lokasi. Betul, mereposisi pilar. Ya pilar lama kita cabut, kita pindahkan ke lokasi baru yang itu tepat di 4 derajat 10 menit. Dan sekarang teknologinya memungkinkan sangat teliti. Kita dengan teknologi GNSS atau kayak GPS, GPS punya negara tentu, GNSS itu Global Navigation Satellite System, penentuan posisi dengan itu, kita bisa menentukan sampai ketelitian sentimeter bahkan milimeter bisa sangat teliti. Nah, dengan teknologi ini kita bisa menggeser pilar itu. Dari pergeseran pilar ini, batasnya tidak berubah ya, batasnya tetap di 4 derajat 10 menit tentang utara. Nah, dari pergeseran ini, kita bertambah wilayahnya, seluas 127 hektar. 127,3 hektar lah. Bertambah. Kayak yang lebih banyak pilar yang terlalu ke selatan. Sehingga perlu kita digeser ke utara, ini ada wilayah kita bertambah. Malaysia pun sama. Ada beberapa pilar yang terlalu ke utara. Nah, ini digeser. Akhirnya Malaysia ada penambahan. Dari pergeseran itu 4,9 hektar, hampir 5 hektar lah. Nah, sebetulnya itu yang terjadi. Jadi ini lebih penegasan ulang batas di lapangan. Batasnya tetap dari dulu 4 derajat 10 menit lintang utara. Yang dulu pilarnya ditentukan dengan metode yang mungkin nggak akurat. Manual, ngamati bintang, ngamati matahari. Nah, sekarang digeser dengan metode yang lebih baik ke lokasi 4 derajat 10 menit. Nah, sekarang sudah nih. Nah, kurang lebih seperti itu sebetulnya. Jadi tidak ada nggak rebutan wilayah ya? Nggak ada perebutan wilayah. Yang ada adalah kemarin tuh tiangnya nggak tepat nih gitu kan? Betul. Ini patok gue kalau di sono harusnya di sini. Nah, pindahin dong. Dan gitu. Yang seperti itu masih banyak Pak di batas-batas yang lain? Kemungkinan ada. Kemungkinan sih ada saja. Cuman kenapa sebatik jadi isu? Karena sebatik tidak ada batas fisiknya. Kalau batas-batas lain kayak di Kalimantannya, itu ada batas fisiknya. Dia mengikuti alur sungai atau mengikuti punggungan bukitnya. Jadi kelihatan batasnya tuh di mana, kelihatan secara fisik ya. Jadi mungkin tinggal masalah mungkin koordinatnya aja yang beberapa perlu diukur ulang supaya lebih teliti. Tapi kalau fisiknya insya Allah sudah tepat di situ. Sip. Pak Arief, kan kalau kita bicara peta itu biasanya kan lebih banyak di darat ya. Peta jalan, peta gunung, peta macam-macam lah. Tapi kalau kita lihat kan pemetaan yang dilakukan BIG ini bukan hanya di darat, tapi di laut tuh. Betul ya? Betul. Gimana tuh Pak? Metain laut tuh apa aja? Apakah cuma permukaannya atau apa aja yang aspek-aspek dipetakan di laut? Ya, jadi salah satu tugas BIG adalah menyediakan peta dasar. Nah, peta dasar ini bukan hanya wilayah darat, tapi peta dasar ini harus terintegrasi antara darat dan laut. Jadi peta dasar yang dihasilkan BIG ini harus terintegrasi darat, pantai, laut jadi satu semuanya, seamless. Nah, apa saja yang dipetakan? Yang dipetakan adalah unsur-unsur yang terkait dengan rupa buminya istilahnya, topografinya. Jadi termasuk kalau di darat kan kelihatan ya naik turunnya muka bumi. Di laut juga kan ada dasar lautnya. Dasar laut itu yang kita petakan. DEM, Digital Elevation Model atau topografi darat ke lautnya itu nyambung. Gitu. Nah, termasuk kalau ada unsur-unsur di atasnya ya kita petakan juga. Kita yang memetakan darat sampai dasar laut. Semua sampai dasar laut. Saya jadi penasaran, ada nggak Pak yang kita itu masih belum tahu secara peta ya? Daerah yang memang masih belum kita petakan gitu? Secara global, kita sudah tahu bagaimana topografi dasar laut. Cuma kalau untuk skala detailnya, yang tadi sama-sama skala 5.000 misalkan, ini belum semuanya. Kita baru berfokus di sekitar wilayah pantai atau yang ada aktivitas ekonomi penting. Contohnya Taman Nasional Laut, nah itu kita punya data detailnya kalau itu. Tapi untuk laut-laut dalam, kita belum petakan sampai ke detail, itu tergantung kebutuhan. Kalau kita ada kebutuhan ya monggo nanti misalnya untuk keperluan eksplorasi mineral di situ ya yang akan melakukan eksplorasi silakan dipetakan di situ. Tapi data-data itu sebaiknya di-storekan kepada BIG. Jadi BIG ini punya apa yang disebut dengan batimetri nasional.
Batimetri nasional. Ya, batimetri itu kedalaman, nilai-nilai kedalaman nasional. Nah, ini merupakan kumpulan dari berbagai instansi yang siapapun yang melakukan survei di-share datanya. Karena melakukan survei laut itu mahal. Oh iya, pasti. Harus kapal sekian hari, belum kena cuaca, ombak dan sebagainya. Nah, untuk itu kita sinergi yang punya fungsi melakukan survei itu tidak hanya BIG. Ada Pushidrosal, ada BRIN yang punya kapal, ada Badan Geologi, ya, SDM juga melakukan, swasta juga banyak yang melakukan. Nah, sebenarnya banyak data-data itu di berbagai pihak. Nah, ini yang kita kumpulkan melalui apa yang disebut dengan batimetri nasional. Ini semacam untuk mekanisme data sharing lah. Data sharing dari data batimetri. Nanti ketika ada yang mau melakukan survei, silakan ambil lokasi yang belum ada datanya. Kalau yang sudah ada datanya pakai aja ini karena mahal. Mahal ya? Iya, pasti sih. Nah, itu nanti oleh BIG dibuat jadi peta dasar yang terintegrasi darat dan laut. Oleh Pushidrosal, data-data batimetri itu dibuat untuk membuat peta navigasi laut. Nah, untuk mungkin BRIN untuk keperluan penelitian, untuk SDM untuk keperluan eksplorasi. Pemanfaatannya tergantung masing-masing. Tapi datanya bisa kita gunakan untuk semua. Nah, setelah jadi peta dasar dipakai oleh siapapun bisa. Kalau pemetaan itu kan pasti butuh, yang kebanyakan survei Pak ya, survei turun lapangan, terus nyatet kan, tapi sekarang kan banyak teknologi tuh. Iya. Sebenarnya apa yang dilakukan atau mungkin teknologi seperti apa yang dilakukan untuk memetakan geospasial, wilayah saat ini? Ya. Apa bedanya dengan zaman dulu? Maksudnya kan zaman dulu kan ya mungkin kita eksplorasi, ekspedisi. Kalau yang kami masyarakat sering lihat kan justru timnya Google Map tuh di jalan-jalan, bahkan jalan kaki, pakai mobil. Apakah juga seperti itu yang dilakukan sama BIG? Nah, BIG untuk membuat peta dasar menggunakan berbagai teknologi. Dari mulai teknologi survei foto udara, jadi pakai pesawat terbang di wilayah tertentu, ada kamera, dan kadang kamera ini dikombinasikan dengan sensor lidar, sehingga diperoleh informasi untuk membuat peta 3 dimensi. Nanti ada fotonya, ada istilahnya point clouds, jadi hasil pengukuran jarak dari pesawat itu. Ya, ini yang kita sebut dengan point cloud, pakai laser ya. Nah, ini yang nanti akan digunakan untuk membuat peta 3 dimensi termasuk 3D city model. Termasuk nanti kalau kita mau bikin digital twin pakai data-data ini sebetulnya. Nah, kemudian teknologi lain kita bisa menggunakan airborne SAR, synthetic aperture radar, tapi pakai pesawat. Ini hasilnya kurang lebih sama dengan lidar, hanya saja nanti informasi ketinggian untuk memetakan 3 dimensi wilayah kita. Hanya saja keunggulan dari metode ini itu adalah bisa tembus awan, bisa terbang atau pengambilan data dalam segala kondisi, mau hujan, cerah, siang, malam bisa dilakukan untuk dapat data. Dan kapasitasnya besar, beda dengan foto udara dan lidar yang terbangnya mungkin rendah, sehingga coverage-nya, cakupan datanya lebih sempit. Dengan airborne SAR ini dia terbangnya lebih, karena dia nggak ada masalah dengan awan kan. Kalau yang foto udara dan lidar harus di bawah awan. Ini nggak ada masalah dengan awan sehingga cakupannya lebih luas, sehingga kita bisa lakukan pemetaan lebih cepat. Tapi memang dari sisi ketelitian lebih rendah daripada yang foto udara lidar. Tapi ini the best available yang kita butuhkan. Artinya daripada nggak ada sama sekali ya ini sudah cukup memadai lah untuk berbagai keperluan. Nanti ketika update-nya baru kita gunakan teknologi yang lebih akurat lagi. Tapi ini sudah ada dan bisa digunakan untuk perencanaan dan sebagainya. Sudah memenuhi syarat. Nah, kita juga bisa menggunakan citra satelit. Meskipun ketelitiannya dibandingkan dengan yang saya sebutkan tadi masih lebih rendah kalau dari citra satelit. Nah, tapi ini membantu juga karena citra radar yang dihasilkan dari airborne SAR ini hitam putih. Perlu tambahan data untuk mengidentifikasi ini objek apa. Nah, itu butuh citra satelit untuk mengidentifikasi, membantu mengidentifikasi objek-objeknya. Nah, itu yang kalau di darat. Nah, kalau di laut ini lebih terbatas lagi sebetulnya. Kalau untuk wilayah yang perairan yang jernih, kita bisa pakai teknologi lidar batimetri, pakai laser, tapi sampai bisa kedalaman. Nah, ini paling sampai kedalaman sekitar 20-30 meter lah untuk ini. Jadi perairan dangkal dan harus jernih. Tapi untuk di luar wilayah itu hanya satu metode yang bisa digunakan, yaitu survei menggunakan echo sounder dengan gelombang suara. Ada yang single beam, ada yang multi beam, banyak pancaran gelombang suara untuk memetakan dasar laut. Nanti diolah semuanya ini jadi data kedalaman. Nah, nanti diintegrasikan tuh dengan yang darat. Jadilah nanti topografi yang seamless darat ke laut.
siap perencanaan di wilayah pantai dan sebagainya, udah nggak pusing lagi. Pakai peta ini, pakai peta itu, cukup pakai satu peta dasar, contohnya jalan seawall misalkan. Itu butuh peta yang terintegrasi dengan laut. Karena kan harus dilihat ini ada penurunan muka tanah nggak? Kalau ini turun di bawah muka laut, banjirnya kemana aja? Butuh peta, harus ada analis genangan kan, kalau terjadi rob dan sebagainya. Nah ini butuh peta yang terintegrasi darat dan laut. Nah itu salah satu tugas BIG untuk menyediakan itu. Oke. Jadi banyak metodenya dan setiap metode atau teknologi cocok untuk kondisi tertentu. Nah makanya kita lakukan kombinasi sesuai dengan kesediaan anggaran juga. Karena kalau pakai foto udara mahal. Iya, dengan banyaknya area luas dan sebagainya itu kebayang kan. Emang berapa banyak Pak orang yang untuk melakukan semua tugas itu? Contohnya kekuatan BIG lah kita ngomongin. Ya kan bukan BIG semua. BIG karyawannya cuma sekitar 600-an sekian. Sampai 700. Kan nggak semua orang yang memetakan kan? Ini kan termasuk dengan administrasi dan sebagainya kan teknisnya. Tapi kita kerjasama dengan pihak swasta, makanya ada tender. Dan sekaligus juga ini untuk membangun kapasitas industri nasional ya. Dan untuk yang menyelesaikan ini, yang selain Sulawesi tadi, 3 tahun ke depan, kita perkirakan butuh sekitar 2.000 orang. Nah itu nanti kita bagi 2 shift, dan semua pengerjaannya harus di satu tempat. Yang kita sebut dengan Production Center, nanti di Jakarta adanya. Nah ini sedang kita siapkan. Tapi kurang lebih 2.000 orang yang akan dibutuhkan. 2.000 orang. Dan kita nanti akan 3 tahun lagi akan kita punya data yang Insya Allah, peta skala detail, skala besar, 3 dimensi, seluruh Indonesia. Jadi kayak identifikasi mana yang rawan banjir dan sebagainya sudah bisa kita. Detail itu kalau misalnya benda itu kelihatan ukuran berapa Pak? Jadi ukuran 2 meter, 2,5 meter sudah bisa teridentifikasi. Jadi mobil ini udah kena itu. Oh gitu ya. Di luar ya. Udah tergambar kelihatan. Tergambar. Ya objek-objek yang sekitar, kan resolusinya 15 cm, enggak, mobil terlalu besar. Meja kayak gini pun udah bisa kelihatan. Resolusinya sekitar kalau yang foto udara itu 15 cm, kalau yang radar itu sekitar 25 cm. Jadi ya kurang lebih 3 kali 3 dari itu ya benda semeter, 2 meter udah dapat. Pak Arief, tadi kan informasi BIG ini kan penting dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan untuk berbagai macam tugas-tugas penting untuk wilayah, intervensi soal sosial, ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat umum nih Pak, sebenarnya apa pentingnya Pak? Atau memang masyarakat umum itu bukan usernya BIG? Semua usernya BIG. Gimana tuh? Dan saya nggak yakin kalau masyarakat juga nggak butuh peta. Oh iya pasti. Contoh transportasi online dipakai oleh masyarakat. Saya mau ke ini pesan transport online, cuma kirim ke lokasinya langsung tunjukkan. Itu udah dipakai oleh masyarakat, tidak langsung ya. Artinya itu bisa membantu banyak hal aktivitas masyarakat. Saya mau buka usaha di sini, di lokasi tertentu misalkan. Mana yang saya cocok? Misalkan saya mau buka warung makan, di mana lokasi yang cocok? Berarti ada pertimbangan-pertimbangan kan? Mungkin dilatih banyak orang atau banyak pekerja di situ atau banyak ada sekolah dan sebagainya. Di mana orang akan datang nyari makan gitu. Nah itu bisa kita analisis. Jadi saatnya tadi petanya ada, data demografinya ada. Nah kalau kita bisa integrasikan ini semua dengan peta dasar ini, analisis untuk masyarakat akan mudah. Saya mau nanam jagung misalkan, mana tanah yang cocok untuk nanam jagung? Itu bisa ya. Bisa. Tapi masyarakat kadang-kadang nggak tahu tuh, atau saya sendiri nggak tahu nih kemana saya mendapatkan peta itu misalnya. Nah, makanya itu nanti data seperti itu akan tersedia di portal. Kita punya namanya Inageo Portal. Alamatnya di https tanahair.indonesia.go.id. Ini single window untuk mencari ketersediaan informasi geospasial. Tanahair.indonesia.go.id. Itu bisa diakses publik. Oke, kita coba ya nanti ya. Ya, monggo silakan. Nanti kalau mungkin belum semua data tersedia di situ. Karena tadi belum semuanya dengan mudah saya akan sharing data. Perlu edukasi di sini. Bahwa dengan sharing data sebetulnya berbagi pakai data sebetulnya nggak rugi. Saya mau bikin
RDTR, butuh sekian data tematik. Semuanya, kalau saya harus bikin semuanya mahal biayanya kan. Tapi ini data kehutanan bisa diakses dari kehutanan. Ini data lingkungan bisa diakses dari Kementerian Lingkungan. Nggak perlu keluar biaya. Yang tidak ada saja yang kita lakukan pengumpulan data untuk membuat datanya. Dan kita bisa melakukan analisis. Kita nggak perlu mendownload datanya, fisik datanya nggak perlu kita downloadnya menggunakan web service secara online. Tapi kita bisa lakukan analisis. Sama dengan kita atau dengan API, Application Programming Interface ya. Contoh Google, misalnya contoh peta online lah ya. Peta online, ya. Itu kan kita bisa akses, bisa memanfaatkan, bisa melakukan analisis di situ, bisa mencari lokasi tertentu atau point of interest tertentu tanpa kita harus dapat datanya. Nah, itu nanti yang kita siapkan seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu harus punya datanya, tapi kita akan fasilitasi agar mereka bisa menggunakan untuk keperluannya. Nah, di portal ini nanti akan monggo nanti dilihat, ini akan udah terhubung ke banyak instansi, banyak pemerintah daerah. Nah, kalau tinggal mereka upload daftarkan datanya ke situ. Datanya nggak dipindah ke sini, datanya tetap di mereka masing-masing. Tapi mereka publikasikan sebagai web service, layanan online, sehingga bisa didaftarkan ke sini. Nanti orang yang mencari data cukup masuk ke sini, portal ini, dia bisa tahu data dari PU apa, dari ATR BPN apa, dari Pemda apa. Ada sekian banyak, udah 300-an Pemda yang sudah terhubung. Iya. Kebayang ya, artinya ketika kita tahu peta, ketika kita tahu informasi, data, dan bisa memanfaatkannya, itu manfaatnya begitu besar. Sangat dahsyat. Tapi sebaliknya, kalau kita mungkin ada petanya tapi nggak memanfaatkan, nggak ngebaca, nggak menggunakannya dengan cerdas, maka ya informasi itu nggak bisa kita... Atau dikekepin datanya. Dikekepin, maksudnya ini kan saya bikin saya anggaran sendiri, ngapain saya share ke Anda gitu. Iya. Mungkin orang merasa ngapain saya berbagi data gitu kan? Iya, itu tantangan kita sekian tahun yang lalu ketika pertama kali membangun apa yang disebut dengan jaringan informasi geospasial nasional. Jadi jaringan informasi geospasial ini adalah menghubungkan instansi pusat maupun daerah. Itu yang kita sebut dengan simpul jaringan. Dan itu untuk berbagi pakai informasi geospasial, berbagi pakai peta. Gitu. Nah, ketika tidak ada keinginan untuk sharing, ya nothing. Tidak ada manfaat juga ke masyarakat gitu. Tapi kalau kita sharing, semua pihak termasuk masyarakat akan merasakan manfaat. Ya tinggal diklasifikasi aja lah, mana yang itu bisa diakses oleh publik, mana yang itu bisa ini terbatas, monggo itu dipakai kredensial, aksesnya terbatas. Tapi dengan membuka data ini yang bisa diakses oleh masyarakat bisa melakukan analisis. Tadi misalkan saya bisa melakukan apapun untuk saya bisa bikin startup terkait dengan misalkan transportasi online, navigasi dan sebagainya, banyak sekarang. Semua butuh. Sekarang berapa banyak aplikasi yang pakai peta online. Nah, itu menghasilkan ekonomi. Iya. Bahkan kita bikin perusahaan, bikin kantor pun pasti selalu nunjukin peta ke kantor kita kan? Iya. Nah, itu contohnya. Nah, sebenarnya di luar informasi geospasial ini sudah menjadi multi-billion dollar bisnis sebetulnya. Yang artinya masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi kalau bisa memanfaatkannya. Nah, ini yang mungkin perlu kita edukasi, perlu literasi geospasial supaya masyarakat bisa memanfaatkan data-data ini untuk kebutuhan banyak hal. Sedikit lagi Pak, soal literasi tadi itu. Bagaimana Bapak melihat literasi geospasial atau informasi pemetaan atau peta di masyarakat saat ini atau generasi sekarang? Sekarang memang yang menyediakan aplikasi seperti ini baru pihak-pihak asing. Nah, mudah-mudahan nanti dengan selesainya pinjam peta dasar skala besar ini, kita bisa menyediakan peta kita sendiri. Kita lebih berdaulat lah terkait dengan data itu, dengan peta. Dan literasi itu penting. Kalau kita lihat zaman dulu, dari mulai SD kita sudah dikenalkan dengan peta. Betul. Sekarang dengan zaman digital seperti ini, maka bentuk peta pun harus digital kan. Nah, ini bagaimana menyampaikan ini ke SD, siswa SD, SMP, SMA, supaya mereka paham bagaimana menggunakan peta, mengenal wilayahnya. Asing tahu wilayah kita, ada sisa satelit, bisa diakses oleh siapa saja. Tapi ketika masyarakat kita tidak tahu wilayahnya, karena tidak dapat akses tadi,
ya ini nggak tahu apa-apa. Ini ada manfaat, ada sumber daya tertentu yang bisa diolah, diketahui oleh pihak lain dulu. Pihak kita nggak tahu, karena nggak pernah lihat peta. Nah, makanya ini edukasi dan literasi saya rasa penting. Bagaimana membuat peta itu mudah diakses oleh masyarakat, termasuk nanti akan kita siapkan aplikasi kayak yang online, bisa di handphone. Sedang kita siapkan, mudah-mudahan nggak lama kita akan launching. Dan itu akan bisa digunakan oleh publik ya, termasuk misalkan murid-murid sekolah dan sebagainya. Semuanya. Iya penting sih. Saya jadi ingat waktu dulu di SD itu ada pelajaran menggambar peta buta dan kita dikasih tebak-tebakan, misalkan ini Pontianak di mana dan kita harus disuruh nunjukin gitu. Dan saat ini kita melihat banyak orang yang nggak tahu bahwa ibu kota provinsi itu di mana gitu belum tahu. Nah, makanya orang sekarang pada punya HP. Mungkin sehari-hari lebih banyak pegang handphone. Ya, salah satu caranya kita buat aplikasi terkait dengan peta di handphone. Sip. Yang bisa digunakan anytime. Oke, kita tunggu Pak Arief inovasi-inovasinya karena kita tahu bahwa yang dihasilkan oleh BIG ini banyak sekali. Penting, karena kalau misalnya kita mau apapun lah berstrategi, kalau nggak tahu petanya, kita akan tersesat kan ya. Betul. Kita akan salah keputusan, salah kebijakan dan sebagainya. Dan oleh karena itulah apa yang dihasilkan oleh BIG ini perlu kita manfaatkan. Dan kita juga perlu dorong terus, dukung agar BIG segera bisa melaksanakan tugas-tugas pentingnya ya. Kita tunggu segera punya peta dasar skala besar, sehingga kita juga bisa memiliki peta kita sendiri yang memang dibuat atau disusun oleh BIG. Ya, amin. Mohon dukungannya, mohon doanya juga. Kemudian 3 tahun ke depan kita udah punya semuanya, insya Allah. Oke, Pak Arief, kita tunggu. Terima kasih. Kita udah terima di kantor BIG di Cibinong. Mungkin nanti kita bisa atur-atur dengan teman-teman GNFI, kita main komunitas ke sini, Pak, boleh ya? Silakan. Sehingga informasi seperti ini juga bisa lebih tersampaikan ke masyarakat lebih luas lagi. Mungkin dengan berbagai macam tematik. Kalau misalnya kita dengan anak sekolah, mungkin kita bicara soal pengenalan Indonesia lewat peta. Karena dengan luasnya wilayah ini perlu sekali kita mengenal wilayah dan daerah kita sendiri. Pak Arief, terima kasih banyak. Sampai ketemu, sukses terus. Sukses selalu, ya. Terima kasih.